Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Olivia Ridara Jatun. Saya dari kelas B3. Kali ini saya akan membawakan materi tentang hubungan struktur aktivitas pada obat ya. Kemudian di sini saya akan sampaikan dulu poin pembahasannya. Jadi poin pembahasannya itu ada aktivitas obat, kemudian hubungan struktur dan aktivitas, kemudian pengukuran kuantitatif aktivitas biologi, kemudian aktivitas obat. Nah, aktivitas obat ini terdapat beberapa, seperti aktivitas pada fase farmakokinetik, terus kemudian ada aktivitas obat induksi dan efek, kemudian ada afinitas dan aktivitas intrinsik, kemudian aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro, kemudian ada aktivitas dan senyawa multipoten, kemudian ada efek terapeutik dan efek samping. Kita masuk di slide berikutnya. Di sini ada skema aktivitas obat. Nah, jadi aktivitas senyawa bioaktif disebabkan itu oleh interaksi misalnya itu antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Seperti itu. Kita masuk di slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya ini ada aktivitas pada fase farmakokinetik. Jadi faktor yang mempengaruhi proses farmakokinetiknya itu ada terbagi jadi 4 hal ya. Yang pertama itu sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti cairan intrasel dan ekstrasel. Kemudian yang kedua itu protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis. Kemudian terakhir itu ada dosis dan sediaan obat. Di slide berikutnya itu ada aktivitas oleh induksi dari efek. Jadi kekuatan dari respon biologis obat bergantung itu pada jumlah tempat reseptor yang diduduki, kemudian ada rata-rata lama pendudukan yang tergantung pada kecepatan disosiasi kompleks obat reseptor. Kemudian terakhir itu kemampuan atau kapasitas molekul obat untuk menginduksi perubahan serta bentuk konformasi biopolimer yang dibutuhkan sebagai pemicu rangsangan timbulnya reseptor biologis. Kita masuk di afinitas dan aktivitas intrinsik. Jadi afinitas adalah kemampuan obat untuk mengikat reseptor. Jadi afinitas ini tergantung pada struktur molekul obat dan reseptornya. Kemudian juga kalau aktivitas intrinsik itu adalah ukuran kemampuan suatu obat untuk dapat memulai timbulnya respon biologis parameter induksi efek reseptor. Misalnya reseptor dia secara spesifik. Jadi itu afinitas molekul obat dengan reseptor. Yang kedua itu kemampuan untuk menimbulkan reseptor biologis. Di sini tuh ada aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro. Jadi aktivitas biologis itu pada percobaan in vivo adalah satu integrasi dari keseimbangan yang kompleks dari sifat kimia maupun fisikanya. Senyawa yang ditentukan oleh berbagai kondisi biologis maupun biokimia dan biofisika pada berbagai fase. Misalnya itu dari aktivitas obatnya. Hubungan dengan aktivitas obat di mana sering tidak memuaskan karena banyaknya perbedaan ya pada tahap yang terlibat dalam aktivitas obat. Sedangkan pada uji in vitro menggunakan organ yang diisolasi. Jadi dia itu pengaruh dari transport merubah kimia, kemudian metabolisme dan ekspresi, sehingga diharapkan itu hubungan struktur aktivitas menjadi jelas. Masuk di slide berikutnya. Jadi di sini tuh ada aktivitas dari senyawa multipoten. Jadi itu ada beberapa senyawa dalam suatu turunan obat
dapat menunjukkan aktivitas biologis. Jadi yang bermacam-macam. Contohnya saja itu senyawa turunan fenillakailamin seperti efedrin, fenilfedrin, isoprenalin, dan deoksipinefrin. Jadi pada uji aktivitas biologis dengan metode yang sesuai. Jadi dari kondisi yang bervariasi menunjukkan adanya perbedaan tipe variasi aktivitas. Jadi aktivitas adrenergik, yaitu senyawa adrenergik dengan aktivitas tidak langsung. Jadi senyawa adrenergik ini dengan aktivitas langsung dan samanya dopamin sama dopaminergic. Slide berikutnya itu ada efek terapeutik dan efek samping. Jadi spektrum efek dari senyawa multipoten dapat dibedakan dalam efek terapi dan efek samping. Jadi kualitatif efek terapi dan efek samping dapat relatif subjektif. Jadi untuk mencapai tujuan, pengembangan obat dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu komponen aktivitas dari spektrum aktivitas obat atau memisahkan dua komponen. Misalnya dua komponen aktivitas dari suatu obat menjadi dua senyawa yang berbeda melalui manipulasi molekul. Kemudian kita masuk di slide berikutnya. Jadi di sini ada hubungan struktur aktivitas. Jadi ada faktor-faktor ya. Jadi faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas, terus ada pun juga faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Kemudian juga hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Kemudian di sini ada hubungan struktur dan aktivitas yang tadi yang saya bilangkan. Jadi aktivitas biologis itu suatu obat dapat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Kemudian juga hubungan struktur dan aktivitas biologis yang tidak baik dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Jadi pengetahuan mengenai hubungan struktur dan aktivitas merupakan dasar penentuan dari penggunaan rancangan suatu obat. Kemudian kita masuk di slide berikutnya. Di sini ada faktor yang kurang mendukung. Jadi kita masuk dulu di pertama perbedaan keadaan pengaruh ya. Parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologis. Jadi contohnya itu misalnya konfirmasi molekul obat mungkin tergantung pada pH dan komposisi ion di medium obat tersebut. Kemudian diteliti. Kemudian di sini ada senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat. Jadi di mana yang terlihat dahulu itu harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolik aktif. Kemudian di sini ada aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan, misalnya keadaan in vivo ya. Jadi untuk menimbulkan efek, obat harus mencapai jaringan target dalam bentuk aktifnya dengan kadar yang cukup dan dapat berinteraksi secara serasi. Kemudian juga di sini ada senyawa mempunyai pusat atom asimetris. Jadi masing-masing isomer mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Jadi kadang-kadang satu isomer itu dia bersifat agonis dan yang bersifat antagonis kompetitif. Kemudian kita masuk di slide berikutnya yang membahas tentang faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Jadi yang pertama itu hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental. Jadi itu maksudnya itu untuk tipe obat tertentu, misalnya hukum empiris diperlukan untuk terjadinya aktivitas biologis untuk membuat turunan obat berdasarkan data percobaan. Kemudian kedua itu tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokatalisnya. Jadi itu misalnya tipe perbedaan dari biokatalis dengan struktur kimianya itu yang berhubungan erat. Jadi dia menunjukkan tumpang tindih yang kuat dalam hal sifat kimia yang diperlukan untuk timbulnya aktivitas.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.